Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi minal anbiya al mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatul muqarrabin khususan sunaf adalah kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad Hamdan Qadiratus wa khususan Aumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini akan melanjutkan kajian kitab Mishkatul Anwar, yaitu pada halaman 69, lanjutan dari pengajian sebelumnya. Walinar ji'a ilal anmudadzi fanaqulu ilmu ta'bir ya'rifuka manhaju dzurbil misal li'anna ru'ya juz'un minan nubuwah amma tara anna syamsa fi ru'ya ta'biruha as-sultan lima bainahuma minal musyarakah wal mumassalah fi makna rohani. Jadi walinarji'ah, linya ini huruf nawasib ya. Narji'u menjadi narji'ah ya. Dan hendaklah kita kembali ilal anmudadz ya, kepada contoh. Fanaqulu, maka kita berkata, ilmun takbir. Jadi apa yang diuraikan oleh Imam Ghazali sebagaimana sebelumnya, beliau menjelaskan tentang perumpamaan tingkatan alam rohani itu seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang ya. Ini namanya perumpamaan atau yang disebut dengan ilmu takbir ya, jangan dipahami secara hakiki itu. Nanti kalau dipahami secara hakiki, mimpi lihat matahari, oh saya sudah merasakan apa yang disampaikan Imam Ghazali, saya melihat matahari. Bukan itu. Saya melihat bulan, bukan itu yang dimaksud. Jadi perumpamaan matahari, bulan dan bintang ini perumpamaan untuk ya satu orang yang memperoleh anugerah rohaniah. Ya, jadi tingkatannya beda-beda. Ada orang yang mendapatkan anugerah rohaniah yang cahaya batinnya itu menerangi alam semesta. Ya, contohnya jelas Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, rohaniahnya ya menerangi alam semesta. Buktinya apa? Konkretnya ya, orang banyak berduyun-duyun masuk Islam dari seluruh dunia ya, menerangi Timur Tengah, menerangi Asia, menerangi Eropa. Sekarang ya banyak orang berduyun-duyun. Karena apa?
Karena nurun, ya, nur Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti cahaya matahari yang terang benderangnya. Gitu. Kemudian yang kedua diibaratkan cahaya bulan. Itu artinya ya orang yang memiliki anugerah rohani, ya, dia bisa menerangi di tengah kegelapan. Sekalipun terangnya tidak terang benderang seperti matahari, tapi ya cukup membantu. Kalau kita hidup di kampung tanpa ada listrik, cahaya bulan itu sangat bermanfaat. Ya terang sih terang, cuma tidak seterang matahari. Itu artinya ya ada orang yang diberikan anugerah rohani, ya, diberikan anwarul ilahiyah di dalam dirinya, sehingga terangnya itu bisa menerangi kegelapan-kegelapan, ya, orang-orang yang ada di lingkungannya. Kalau ini diibaratkan bulan, ya berarti punya jangkauan lebih luas, ya. Jadi jangkauannya sama kayak matahari, cuma kualitas cahayanya itu agak berbeda, gitu. Jadi memiliki jangkauan yang sangat luas. Nah, kemudian ibarat yang ketiga adalah kawakib, yaitu bintang. Bintang itu ya dia ada cahaya. Artinya cahayanya itu kapasitasnya ya untuk dirinya dan sekitarnya. Bagi orang-orang di sekitar bintang ya mendapatkan cahaya. Ya itu sama kalau ada orang yang mendapatkan anugerah limpahan cahaya-cahaya ilahiyah, itu yang bisa menerangi dirinya dan sekelilingnya. Itu ibaratnya cahaya ya, kawakib itu. Nah, jadi perumpamaan ini, apa yang disampaikan Imam Ghazali ini ya rasional iya, tapi di wilayah aspek rohani juga iya. Ya, maka bisa dipahami kalau orang-orang yang memiliki kedudukan rohani itu bisa dilihat dari efek pengaruhnya. Apakah pengaruhnya dia hanya satu RT? Ya, apakah pengaruhnya itu bisa naik tingkat provinsi? Apa pengaruhnya itu tingkat negara? Apa pengaruhnya itu tingkat dunia? Lah ini sesuai dengan kapasitas rohani. Kalau rohaninya tingkat RT misalkan, ya sulit untuk bisa menerangi tingkat dunia. Kalau tingkatan cahayanya hanya sebatas tingkat kecamatan, ya berarti ya sebatas itu. Jadi di sini bisa menjadi ya ukuran lah sejauh mana ya pengaruhnya efek dari cahaya rohani itu akan membias di lingkungan sekitarnya, akan memiliki bias yang menerangi, mencahayai di sekelilingnya. Nah, ini orang-orang yang menunjukkan punya power rohani. Nah, kemudian dilanjutkan, jadi ini yang disebut ilmu takbir ya. Jadi jangan sampai salah maksud membaca kitab ini bahwa tingkatan ilmu ruhani itu seperti itu hanya perumpamaan ya, seperti matahari, bulan dan bintang, ini sebagai ilmu takbir ya. Ya'rifuka min hajudur bil misal. Jadi dengan takbir ini akhirnya kita mengetahui tentang manhaj, yaitu metode perumpamaan tadi. Jadi
metode perumpamaan itu hanya sekedar untuk mendekatkan paham, analog. Bahasa kerennya itu analog. Untuk mendekatkan paham supaya yang akalnya awalnya menolak dengan pendekatan perumpamaan tadi, takbir tadi, bisa menerima. Gitu. Ini maksudnya seperti itu. Li'anna ru'ya, karena sesungguhnya ru'ya itu artinya bisa pendapat, ya, bisa mimpi. Itu juz'un minan nubuwah. Ya. Itu bagian dari nubuwah, kenabian. Ya. Ini penjelasan berikutnya ini menarik. Li'anna ru'ya ini bisa punya arti mimpi. Ru'ya al-haq itu mimpi yang benar. Bisa pendapat, ya. Itu juz'un minabuah, bagian dari kenabian. Ini maksudnya orang-orang yang mendapatkan pengalaman rohani, yaitu para salik, para ahli thariqah yang istiqomah dalam zikir, ya, itu ya menurut teori al-hikam, kalau dia istiqomah dalam mengamalkan zikir dan riyadhah mujahadah, ketika sudah mencapai pada kebersihan rohani, itu akan diberikan anugerah ruhaniyah, atau akan mendapatkan asror uluhiyah, rahasia ketuhanan. Wujudnya ya bisa mendapatkan pencerahan akal pikirnya, hatinya. Kemudian bentuk konkretnya seperti apa? Ya, kadang diberikan anugerah bisa mimpi. Mimpinya ini mimpi hak, mimpi yang benar. Ya, karena mimpi ini ya bermacam-macam. Ya, bukan berarti semua mimpi itu hak, tidak. Ya, karena mimpi karena faktor keinginan yang tinggi, ya, itu juga kadang bisa muncul. Karena pengen beli ini, kepikiran terus, akhirnya bisa muncul dalam mimpinya. Atau juga mimpi-mimpi yang negatif, maksudnya mimpi yang tidak baik, ya, itu juga terjadi dalam mimpi. Itu bukan berarti menjadi patokan, tapi yang mimpi yang hak, yang menjadi juz'un minan nubuwah, ini adalah mimpi yang menjadi bagian dari anugerah rohani yang dirasakan oleh para salik atau para ahli thariqah. Ya, orang-orang ahli thariqah, ya, dalam proses pengalaman rohani, ya bisa bertemu dengan orang-orang soleh. Walaupun orang solehnya itu sudah meninggal puluhan ratusan tahun, itu kalau diberikan anugerah bisa merasakan itu. Bahkan tidak hanya orang soleh, sampai bisa bermimpi bertemu Nabi. Ya, itu namanya ru'ya al-haq. Dan ini di dunia spiritual, ya, ahli thariqah, itu hal yang biasa. Jadi kalau kita mengikuti metodenya, ya, tata caranya, kemudian istiqomah dalam pengamalan, ya anugerah-anugerah itu akan dirasakan. Nah, kalau terkait dengan ru'ya al-haq tadi, mimpi yang hak, yang benar, yang terkait dengan perjalanan rohani, ya, nah, itu menurut Ibnu Arabi juz'un minan nubuwah, ini bagian dari kenabian. Jadi artinya orang-orang yang merasakan mimpi seperti itu ya secara rohani berarti ya mendapatkan bias cahaya dari kenabian. Tapi bukan berarti dia nabi,
gitu. Namanya juz'un minan nubuwah. Itu hanya bagian dari anugerah kenabian. Ya jangan dipahami ya baru mimpi apa gitu, wah saya sudah mendapatkan pencerahan rohani gitu. Juz'un minan nubuwah, berarti saya nabi dong gitu. Nah ini yang terjadi di Indonesia itu kan muncul orang-orang yang tidak memiliki pemahaman keilmuan secara tertib ya dalam hal rohani, itu akhirnya banyak yang terjebak, ngaku menjadi nabi ya, setelah dia kholwat 40 hari di Gunung Sindur, kemudian ngaku menjadi nabi. Nah itu tadi ru'ya tadi kan macam-macam. Kalau yang ngisi mimpinya itu iblis ya, akhirnya menghasilkan penafsiran yang macam-macam. Ya udah ngaku nabi saja. Kalau kamu ngakunya nabi kan bagus, efek apa orang yang beriman kepadamu itu kan cukup banyak gitu. Nanti kalau kamu melakukan donasi ya ujung-ujungnya donasi ya, itu banyak yang bantu gitu. Nah ini bisikan-bisikan iblis dalam dunia rohani itu sangat lembut sekali. Ini yang terjadi beberapa tahun yang lalu, ada orang yang mengaku kholwat kemudian terus mengaku dirinya, mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nabi. Atau ada juga yang mengaku sebagai malaikat Jibril, ya kan? Ada gitu. Ini karena mereka tidak paham peta keilmuan. Coba kalau baca Mishkatul Anwar, ngaji Mishkatul Anwar itu, atau kitab-kitab lain, itu pasti ada guidance, ada bimbingan. Nah itu biasanya orang yang tidak terbimbing dengan baik secara rohani, dan dia tidak punya guru itu, dan tidak punya zikir yang punya sanad mutasil. Jadi zikir sanad mutasil itu saya dapat zikir ini dari guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai gurunya sampai kepada Rasulullah. Ini namanya zikir yang memiliki silsilah mutasil, sanad mutasil. Ya, jadi dalam memahami li'annar ru'ya juz'un minan nubuwah ini harus ya teliti banget, jangan sampai tadi pengakuan kan sudah terbukti. Ya, dia mimpi begini ngaku menjadi nabi, mimpi begini mengaku menjadi ngaku menjadi Jibril. Ada lagi pernah dilaporkan di MUI itu ngaku menjadi Tuhan, gitu. Nah, ini sangat lembut sekali. Kalau orang-orang ahli thariqah kan pegangannya jelas Quran, hadis, dan kitab-kitab yang muktabar yang menjadi rujukan para sufi, dan insya Allah terhindar dari penyimpangan karena on the track, berjalan di atas aturan-aturan yang ada. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki dasar keilmuan yang kokoh, aspek syariatnya, aspek hakikatnya, kemudian merasakan mimpi-mimpi seperti itu banyak terjebak. Ya. Misalkan dalam mimpi itu ketemu jinnya ngomong, udah kamu minta saya aja, minta apa aja tak turutin gitu. Buktikan sekarang kamu minta apa ya. Itu. Nah ini sudah terjebak, terhijab lagi. Itu maka di sini li'anna ru'ya juz'un minan nubuwah harus dipahami. Ini adalah pengalaman rohani yang dialami oleh orang yang memiliki tadi kebersihan lahir dan batin, dan memiliki istilahnya bimbingan yang baik secara lahir dan batin, sehingga terhindar dari hal-hal yang menyimpang gitu.
misalkan dia ngaku, oh saya sudah makomnya sudah beda dengan ente gitu. Kalau ente harus sholat dulu, saya nggak perlu sholat. Nah ini sudah mulai aneh-aneh gitu. Ya contoh itu yang nyata ya, itu kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manakibnya itu ada peristiwa iblis yang menggoda. Ini sangat penting sekali ya di dunia thariqah ini, supaya orang bisa belajar dari kisah itu. Wong sehebat Syekh Abdul Qadir Jailani aja masih ditipu oleh bisikan-bisikan iblis. Bagaimana dengan kita? Tentu ini menjadi pelajaran penting itu. Amataro ya, an-syamsa fi ru'ya itu. Ya hendaklah kamu melihat bahwa matahari, an-syamsa sesungguhnya matahari fi ru'ya dalam pandangan, takbiruha as-sultan. Ya, jadi istilah matahari ya itu kalau diibaratkan itu diibaratkan sebagai sultan. Ini perumpamaan lain lagi kan. Sultan itu ya raja, sultan. Jadi artinya perumpamaan lain, kalau kemarin itu perumpamaan tentang cahaya matahari, bulan dan bintang, sekarang perumpamaan lain yang memiliki kesamaan bahwa orang yang memiliki anugerah ilahiyah yang terang benderang itu diibaratkan dia sebagai sultan ya. Artinya seorang sultan itu memiliki kewenangan, otoritas. Dia sultan dalam sebuah kerajaan, berarti dia punya otoritas di wilayah tersebut. Itu. Lima bainahuma minal musyarakah wal mumasalah fi makna rohani. Lah, di antara keduanya yaitu istilah syams dan sultan itu termasuk minal musyarakah wal mumasalah, yaitu adalah sekedar sebagai perumpamaan-perumpamaan yang memiliki ya, titik kesamaan. Tapi fi makna rohani ini harus dipahami dalam konteks pemahaman ilmu rohani. Jadi penggambaran syams matahari dan penggambaran sultan ini hanya untuk mendekatkan paham ya. Padahal yang sesungguhnya ini ya harus dipahami secara rohani. Ya, toh kalau benar-benar merasakan itu baru bisa berkata, oh ini toh gitu, oh ini toh gitu. Ya, jadi apa yang disampaikan Imam Ghazali bahwa menggunakan perumpamaan matahari dan sultan sebagai penggambaran tentang proses perjalanan rohani itu sesungguhnya bimakna rohani, yaitu bimakna perjalanan rohani ya para ahli salik dan ahli thariqah itu. Jadi jangan dimaknai secara fisikly gitu. Ya artinya penggambaran sultan itu supaya kita paham ya, kalau dia sultan itu kan tadi perumpamaan dia orang yang istilahnya yang menjadi pimpinan tertinggi dan dia punya otoritas. Ya begitu juga seorang wali yang memiliki posisi sebagai sultan, sultanul aulia, yaitu berarti secara rohani memiliki kedudukan tertinggi dan memiliki pengaruh yang luas gitu. Kalau sultanul aulia berarti ya dia pimpinan para aulia. Nah ini ya, nanti bisa dilihat efeknya sejauh mana pengaruhnya. Itu akan kelihatan itu. Wahwa al-isti'la alal kafah ma'a faidonil asar alal jami ya. Jadi
Pemahaman dari sisi aspek rohani ini untuk memperoleh pemahaman yang utuh ya, terkait dengan limpahan cahaya ilahiyah yang nyata di alam semesta. Itu maksudnya, ini dari aspek rohani itu pasti akan nampak efek jasmani, aspek lahiriah. Artinya contoh begini, kalau dia itu memiliki potensi kekuatan seperti matahari, ya, berarti dia ini memiliki kemampuan untuk menerangi hati murid-muridnya. Nah, ini tinggal kapasitasnya. Kapasitasnya itu seperti matahari, bulan, atau bintang. Gitu. Kalau punya kapasitas rohani seperti as-sams, berarti kemampuan menerangi hati atau rohani murid-murid itu berarti mengglobal secara internasional gitu. Tapi kalau hanya menerangi ya di tingkat RT, RW, ya itu berarti ya kapasitas rohaninya, cahayanya ya sampai ke situ. Nah, jangan sampai ini yang perlu dihindari, kapasitasnya RT RW gitu, tapi kemudian ngaku menjadi matahari, ini ya nggak boleh ya. Tapi biasanya orang-orang yang mendapatkan anugerah rohani itu sikapnya tawadhu, tidak mau nampak dan tidak mau menampakkan. Ya, justru mereka menyembunyikan. Jadi tidak juga perlu pengakuan-pengakuan secara lahiriah, saya wali, saya pimpinannya wali, itu tidak perlu seperti itu. Karena dia lebih nampak sifat tawaduknya. Ya, tidak dikenal tidak masalah, tapi dia memiliki martabat yang tinggi. Dan juga tidak deklarasi. Ya. Kalau musodik itu kan deklarasi, ngaku sebagai nabi kan. Itu. Jadi ini pernak-perniknya perjalanan rohani itu banyak banget. Nah, ma'afaidunil asar al-jami ini ya, maksudnya tadi efek dari rohani itu pasti akan memiliki efek di jasmani gitu. Kalau orang yang rohaninya itu memiliki cahaya, ya pasti dia akan memiliki efek yang nyata di dunia nyata ini gitu. Wal qamaru takbiruhu, sedangkan al-qamar takbirnya menggunakan kata al-wazir, menteri. Jadi kalau ini perumpamaan lain ya, matahari diperumpamakan dengan sultan karena kapasitas punya otoritas wilayah itu cukup luas ya. Di bawah sultan, di bawah matahari ada bulan, di bawah sultan ada menteri. Wal qamaru, dan bermula matahari bulan takbiruhu ya, itu bermula takbirnya qamar, al-waziru itu menteri ya. Qamar diibaratkan itu sebagai posisi wazir, menteri ya. Sekali lagi ini hanya perumpamaan. Di sini artinya bisa dipahami bahwa yang namanya menteri dia punya kekuasaan tapi terbatas, hanya sebatas di wilayah kementeriannya. Yang punya otoritas tertinggi ya presiden atau sultan gitu. Jadi maksudnya ini lebih, jadi Imam Ghazali ini mengajak kita untuk berpikir secara rasional dalam melihat perjalanan rohani. Tapi ini perumpamaan ya. Nah, nanti setelah merasakan, oh iya ya begini, oh iya ya benar apa yang disampaikan Imam Ghazali ya, oh ternyata begini ya gitu. Maka di sini perumpamaan wazir itu supaya bisa dipahami, kalau orang yang mendapatkan anugerah rohani tapi tingkatan makomnya itu seperti wazir ya, berarti dia punya
cahaya ilahiyah tapi kapasitasnya untuk di bawah kementeriannya. Di kementerian lain dia sudah nggak punya otoritas, di kementerian lain lagi nggak punya otoritas lagi. Gitu. Oh ya, berarti dia hanya punya kapasitas untuk membimbing murid-muridnya. Itu. Li'ifadati syamsi, karena ya limpahan cahaya bulan matahari, nuruha cahayanya, biwasitatil qamar, sebab dengan lantaran bulan itu, alal alami, atas alam. Ya, jadi sinar yang ada pada bulan ya, itu karena ada efek ifadatus syam, yaitu bias cahaya dari matahari ya, kemudian nampak ya di malam hari biwasitatil qamar, dengan cahaya bulan. Karena ya pada hakikatnya sumber cahaya hanya satu gitu. Tapi bias cahaya matahari itu kan munculnya adalah cahaya bulan tadi gitu. Alal alami, atas alam semesta. Inda ghaibatiha, ketika tidak adanya matahari itu. Jadi sumber cahaya itu matahari. Kemudian matahari setelah terbenam ya, baru cahaya bulan itu muncul. Gitu. Jadi artinya di sini li'ifadati syamsi nuruha biwasitatil qamar alal alam idza ghaibatiha. Nah, jadi limpahan cahaya bulan itu akan nampak pada matahari bulan ya di alam semesta ini ketika matahari itu sudah mulai terbenam. Itu maka tidak mungkin dua cahaya matahari dan bulan itu akan saling beradu, karena hakikatnya sumber cahaya satu, yaitu otoritasnya di matahari. Begitu juga perumpamaan yang sultan dan wazir, yang punya otoritas mutlak itu ya sultan, wazir sebagai pelaksana dari apa yang diinginkan oleh sultan. Itu kekuasaan wazir ya tidak lebih dari kepanjang tanganan sultan. Itu ini perumpamaan Imam Ghazali ini ya, jadi sangat rasional dan bisa dipahami gitu. Ya, begitu juga orang-orang yang memiliki kedudukan di wilayah rohani, perumpamaan ini persis. Itu. Jadi perumpamaan dari sultan, terus wazir, menteri, ini struktur dalam pemerintahan. Kemudian turun lagi ya, sampai tingkat terendah RT, itu kan bagian dari sistematik struktur dari sultan gitu. Walaupun posisinya RT ya nggak apa-apa, karena dia menjalankan perintah dari sultan gitu, sebagai kepanjangan dari sultan. Jadi artinya dalam struktur ini memahami posisi di wilayah rohani ya, makom-makom di wilayah rohani ini sangat bisa dipahami. Jadi ada posisi yang namanya kutub, autad, ya, abdal. Ya, ini semua bisa dipahami ya, struktur tadi dengan penjelasan Imam Ghazali. Ya. Kama yufidus sultan, sebagaimana sultan itu akan membiaskan anwarahu cahayanya biwasitatil wazir dengan perantaraan menteri. Itu. Jadi pas persis.
sultan itu punya kebijakan, yang akan menjalankan kebijakan itu adalah wazir menterinya. Itu. Begitu juga tadi. Cahaya yang sumber cahaya itu matahari, sedangkan bias cahayanya itu akan membias ke bulan. Nah, bulan ini sebagai wasitoh, sebagai wasitohnya. Cahaya bulan ini akan muncul ketika matahari sudah terbenam. Itu. Perumpamaan wazir juga sama. Wazir itu punya otoritas, cuma lingkupnya itu lingkup kementeriannya saja, nggak bisa lebih dari itu. Alaman atas orang yagibu yang tidak ada an hadratis sultan, dari di hadapan sultan. Contoh misalkan orang tidak bisa bertemu dengan sultan, ya cukup dengan menteri gitu. Tapi apa yang disampaikan menteri itu adalah titah dari sultan gitu. Atau pertemuan dengan menteri nanti akan dilaporkan kepada sultan gitu. Jadi perumpamaan ini sangat masuk akal sekali. Wa anna man yara annahu fi yadi khatamun, wa anaman, dan sesungguhnya orang yaro yang melihat anau sesungguhnya fi yadihi itu di dalam tangannya khotimun itu cincin, yahtumu bi afwah rijal, yang dapat khotim ini berarti pemungkas, yang dapat menutup afwah rijal, yaitu lesannya laki-laki, wa furjul mar'ati, dan vagina perempuan, fatakbiruhu annahu mu'adzzinun yu'adzinu qabla subuh. Maka perumpamaannya itu seperti seorang muadzin, dia adzan sebelum subuh fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Wa ana man yara annahu yasubbu zait fi zaitun fatakbiruhu anna tahtahu jariyatun ya ummuhu wa huwa la ya'rif wastiqsa'u abwabi ta'bir yaziduka unusan bihadal jinsi fala yumkinuni al istighal bi'addiha bal aqul kama anna fil mawjudat al-aliyah ar-ruhaniyah ma misalu samsu wal qamar wal qaud faqadalaka fiha ma lahu amsilatun ukhra idza tubirat minhu awsafun akhar siwan nuruniyah. Jadi Imam Ghazali menjelaskan tadi kalau kita fatakbiruhu annahu mu'adzinun, sebagai takbirnya itu orang yang adzan, mu'adzinun annahu mu'adzinun yu'adzinu qabla subuh fi Ramadan. Itu maksudnya adzan subuh yang mengingatkan untuk sahur. Kan ada dua azan, kadang ada yang dua azan. Azan yang pertama itu mengingatkan untuk persiapan waktu sahur. Kalau zaman sekarang sudah ada teknologi, jam, kemudian TV. Kalau zaman dulu itu isyaratnya dengan adzan. Oh, adzan pertama, berarti ini waktu sahur itu. Begitu juga wa anna man yaro, dan sesungguhnya orang yang melihat bahwa dia itu kena tumpahan minyak zait, yaitu diibaratkan bahwa dia tahtahu jariyah, artinya orang yang biasa dengan minyak, berarti aktivitasnya itu kan sering dilakukan oleh jariyah, wanita.
Wastiqsau abwabit takbir, dan puncak dari pintu-pintu takbir ya yaziduka unusan bihandal jinsi. Maksudnya Imam Ghazali menegaskan bahwa dengan diberikan perumpamaan takbir seperti matahari, bulan, bintang, ya, kemudian sultan, wazir, kemudian sampai tingkat RT tadi, ini hanya untuk menambah yaitu unusan bihandal, yaitu semakin kesemsem, semakin yakin dengan perjalanan rohani. Ini karena ibaratnya Imam Ghazali ini istilahnya memberikan isyarat-isyarat dengan bahasa-bahasa yang beliau dibuat perumpamaan tadi supaya akal kita bisa menerima. Nah, tujuannya setelah kita paham, oh iya perumpamaan ada matahari, ada bintang, ada bulan, nah, terus perumpamaan lain ada sultan, ada wazir. Nah, perumpamaan di tingkat lokal itu juga beda lagi. Ini kan istilah-istilah yang bisa dipahami secara umum. Tapi di wilayah lokalitas ya, terutama di Nusantara, ini juga banyak perumpamaan lain yang maknanya itu ya memiliki kesamaan dengan makna tadi gitu. Ya. Contoh ya struktur dalam negara, ada presiden, di bawahnya ada menteri, di bawahnya menteri ada terus struktur ya sampai tingkat pelaksana di lapangan. Itu maksudnya struktur itu di wilayah rohani juga ada, gitu maksudnya gitu. Jadi perlu dipahami bahwa struktur seperti dalam sistem kesultanan itu juga terjadi di wilayah rohani. Maka ada beberapa teori tentang struktur rohani ya, seperti Al-Ghaus, kemudian ada beberapa teori ya, kalau Imam Ibnu Arabi itu ada Al-Ghaus, kemudian ada Imamani. Imamani itu 2, Ghaus itu 1, Imamani 2, Kutub itu 4 ya, kemudian terus Abdal ya, Autad dulu, Autad itu 7, Abdal itu 40, kemudian terus strukturnya itu seperti itu menurut penjelasan Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi punya struktur Al-Ghaus, Imamani, kemudian baru Kutub, terus Autad, terus Abdal. Ini struktur ruhani yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat. Dan ternyata Imam Ghazali di sini hanya menggambarkan struktur itu, tapi tidak menyebutkan tingkatan-tingkatan tadi. Maka ya kajiannya sesungguhnya saling menguatkan. Apa yang diteorikan oleh Ibnu Arabi di Al-Futuhat dengan konkret posisi tadi Al-Ghaus, Imamani, kemudian Autad, Kutub, Autad, Abdal, ini ternyata oleh Imam Ghazali dibenarkan karena struktur ini di wilayah rohani adalah ada. Dan Imam Ghazali mengibaratkan tadi posisi sultan, menteri, di bawah menteri sampai tingkat RT itu semua adalah bagian dari struktur dari puncak top sampai ke bawah ya. Jadi tujuan dari takbir-takbir tadi itu yaziduka unusan, dapat menambah kamu untuk semakin yakin, kesemsem dengan perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya goalnya itu sudah jelas. Ya, tujuan akhirnya itu sudah jelas. Tinggal istiqomah di dalam melaksanakan zikir dan riyadhah mujahadah. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita semakin yakin dan bisa istiqomah dalam mengamalkan ilmu-ilmu ini, dan mudah-mudahan diberikan anugerah wusul ilallah. Amin ya rabbal alamin. Wa wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.